eligible-nya tidak terpenuhi karena periode sebelumnya berada semua terkait dengan kasus yang ini, bahwa dosen terdampak karena dinamika organisasi, perubahan bentuk perguruan tinggi, maka BKD LKD yang selama ini telah dilaporkan pada 4 semester turut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Suara saya masih cukup jelas karena ada indikasi sinyal kurang bagus. Ibu masih jelas. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan fasilitas yang sudah kami buatkan melalui laman Sister, yaitu terkait dengan melihat atau mengecek eligibilitas untuk Serdos. Kami sudah merancang untuk menunya dan sebetulnya sudah siap tayang. Ini nanti kami ingin yakinkan setelah sosialisasi ini, kami akan cek terlebih dahulu. Kemudian mulai besok Ibu Bapak bisa melihat terkait dengan status eligibilitas terkait dengan Serdos ini. Jadi ini satu upaya kemudahan yang kami berikan kepada Ibu Bapak semua untuk menyampaikan secara transparan sesuai dengan persyaratan yang ada. Kalau ada hal-hal yang kemudian ditemukan, misalkan terkait dengan adanya data anomali yang kemudian mengganggu, mohon segera dilaporkan, disampaikan kepada kami. Kami sangat terbuka untuk melihat kembali hal-hal tersebut, mendalami, kemudian melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan Pusdatin. Untuk menu eligibilitas, nanti Ibu Bapak semua bisa cek mulai besok, yaitu bisa dilakukan secara mandiri melalui laman Sister ketika Ibu Bapak semua login ke Sister dengan akun masing-masing. Nanti ada di menu layanan. Nah, kemudian nanti terlihat di sini Ibu Bapak semua mengenai eligibilitasnya. Ya, kemudian dirinci juga mengenai hal-hal yang terkait dengan persyaratan administratif, profil dari Ibu Bapak calon peserta, kemudian juga mengenai hal-hal yang memang kami sudah munculkan di dalam tampilan eligible ini. Jadi nanti sudah ada keterangan eligible untuk sertifikasi dosen. Ya. Kemudian mohon nanti bersabar untuk besok bisa Ibu Bapak cek di dalam laman Sister. Ini salah satu bentuk upaya untuk kami membantu memudahkan Ibu Bapak semua. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam proses pemeringkatan. Di dalam proses pemeringkatan, seperti halnya yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa peringkat calon peserta Serdos itu memprioritaskan pertama, jabatan akademik, yang kedua, pendidikan terakhir, kemudian yang ketiga, status disabilitas, dan yang keempat yaitu masa kerja keseluruhan sebagai dosen terhitung mulai tanggal atau biasa dikenal TMT, pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Kami coba eksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kaitannya dengan proses pemeringkatan. Pertanyaan yang sering ditanyakan pertama, apakah dosen yang baru naik jabatan ke lektor kemudian dapat mengajukan Serdos menggunakan jabatan asisten ahli yang dipunyai sebelumnya? Tanggapannya bahwa memang jabatan akademik yang dirujuk adalah jabatan akademik dosen terakhir pada Sister. Hal ini bisa dilakukan kalau misalkan di Sisternya asisten ahli. Tapi karena di dalam pemeringkatan jabatan akademik ini menjadi salah satu penentu urutan pemeringkatan, kami sarankan untuk Ibu Bapak melakukan penyesuaian. Jadi disesuaikan sesuai jabatan akademik terakhir dan juga yang ada di dalam Sisternya. Sehingga dosen mohon untuk segera melakukan pemutakhiran data jabatan ke lektor pada Sister, karena mengingat ini mempengaruhi pemeringkatan. Kemudian berikutnya pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah ada kuota khusus untuk dosen penyandang disabilitas?
tanggapannya bahwa penyandang disabilitas menjadi salah satu kriteria prioritas dalam urutan pemeringkatan calon Serdos. Jadi alhamdulillah juga tahun 2025 kita sudah mendapatkan 11 dosen disabilitas yang di periode-periode sebelumnya tidak pernah berhasil, padahal beliau-beliau sudah menjadi dosen dengan sekian tahun, hanya permasalahan-permasalahan administratif yang seperti tes TPA dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperlukan terkait dengan perbaruan data disabilitas dosen, nanti mohon dilampirkan ada surat keterangan, lampiran surat keterangan yang diperoleh dari dokter atau rumah sakit, dan surat pernyataan, lampiran surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi terkait dengan kondisi dosen. Kemudian masih berkaitan dengan proses pemeringkatan, ada pertanyaan yang sering ditanyakan juga, yaitu bagaimana dengan peserta yang eligible tahun sebelumnya tetapi tidak masuk kuota di tahun lalu, apakah akan otomatis menjadi peserta Serdos 2026? Jadi peserta Serdos tahun lalu tetap kami masukkan ke gelombang ke-6. Seperti itu, ya, masih diikutkan. Jadi nanti kita punya gelombang ke-0 yang merupakan limpahan dari Serdos 2025. Kita masuk ke gelombang 0. Namun prioritas tersebut tetap dilakukan, tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis Serdos 2026. Ada pertanyaan beberapa terkait dengan yang sudah lolos atau masuk ke kuota. Jadi masuk ke kuota itu belum lolos ya Ibu Bapak semua. Masuk ke kuota atau eligible masuk ke kuota, bagi yang kemudian sudah masuk ke kuota, katakanlah di tahun 2026 ini atau 2025 kemarin Ibu Bapak semua berangkat ke luar negeri untuk tugas belajar dengan meninggalkan tugas, ya, maka nanti gelombang ke-0-nya kita bawa ke gelombang ke-0 berikutnya ketika Ibu Bapak semua sudah aktif kembali, seperti itu. Jadi ini hal yang kita lakukan untuk tetap memenuhi Ibu Bapak semua yang sudah masuk ke kuota sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, apakah jalur mandiri masih tersedia di tahun 2026? Ibu Bapak semua, untuk jalur mandiri ini sudah tidak ada. Kita tahun ini hanya mempunyai satu jalur reguler, Kemdikbudristek dan Kementerian Lembaga atau Mitra. Kemudian yang berikutnya, pembiayaan. Untuk pembiayaan sertifikasi pendidik untuk dosen di dalam Juknis sudah sangat jelas bahwa pembiayaan untuk penilaian portofolio peserta Serdos dibebankan pada DIPA Ditjendikti yang dialokasikan pada perguruan tinggi penyelenggara Serdos atau PTPS. Kemudian pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen tetap pada perguruan tinggi kementerian lain atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau PTKL dibebankan pada DIPA PTKL tersebut. Sekarang ini yang sering ditanyakan, maka Serdos, biaya Serdos dosen di kementerian lain dibebankan pada DIPA masing-masing kementerian lembaga mitra yang bersangkutan. Jadi nanti yang ditanggung oleh DIPA Ditjendikti itu perguruan tinggi yang ada di bawah pembinaan Kemdikbudristek. Kemudian berikutnya mengenai penyusunan dan penilaian portofolio. Ini ada di bab 4, Ibu Bapak semua, tentu Ibu Bapak semua sudah mencermati juga, kami mencoba menyampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan kebutuhan dokumen daftar riwayat hidup, kemudian yang kedua dokumen ijazah, yang ketiga dokumen keputusan jabatan fungsional dosen tetap, kemudian yang keempat laporan LKD PKD 4 semester berturut-turut, kemudian dokumen sertifikat pekerti atau AA, kemudian yang keenam data penilaian persepsi, dan yang ketujuh dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat sebagai PDD UKT-PT. Ya, saya sering terbalik-balik nih Bapak semua. Ini kita klasifikasikan menjadi dua kelompok karena nanti periodenya berbeda. Pemenuhan yang
pertama di kelompok yang satu dan nanti berikutnya yang kedua. Kami coba sampaikan ya untuk penyusunan dan penilaian portofolio dosen. Yang pertama terkait dengan daftar riwayat hidup, kami sampaikan di dalam penyusunan dan penilaian portofolio dosen bahwa seluruh data dokumen dalam portofolio dosen nanti diambil dari pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Sedangkan daftar riwayat hidup calon peserta SEDROS nanti diambil dari Sister, dan calon peserta SEDROS melakukan validasi atas kesahihan isi data dokumen di PDDikti dan Sister yang telah diinputkan oleh pihak perguruan tinggi pengusul sertifikasi peserta sertifikasi dosen pada bagian biodata dosen yang meliputi ada profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, pendudukan, dan data keluarga. Selain itu, perguruan tinggi pengusul peserta SEDROS wajib untuk memperbarui riwayat pendidikan bila sudah ada perubahan pendidikannya, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang pada calon peserta SEDROS. Ini ada beberapa pertanyaan berkisaran tentang daftar riwayat hidup. Pertama, bagaimana ketentuan mengunggah pas foto? Pas foto mohon diyakinkan ini sifatnya resmi dan terkini ya. Foto terbaru maksimal 6 bulan terakhir. Kemudian close up berwarna bersifat resmi, mohon tidak selfie ya Ibu Bapak semua. Karena kami masih mendapatkan foto-foto di Sister ini masih yang belum terlalu resmi Ibu Bapak semua terlihat dari fotonya gitu ya. Jadi untuk yang peserta SEDROS ini mohon karena ada penilaian artinya terkait dengan hal tersebut mohon bisa dipastikan ya. Pas foto berwarna, close up, bersifat resmi. Kemudian wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas. Ukuran proporsi 4x6. Latar belakang untuk laki-laki berwarna biru, untuk perempuan berwarna merah. Saya juga kurang tahu nih pemilihan warnanya ya, kayaknya preferensi yang mempunyai sisternya ya Pusdatin. Kemudian yang berikut ini guyon aja ya Ibu Bapak semua supaya tidak ngantuk. Kemudian yang berikutnya foto terbaru yang maksimal 6 bulan terakhir. Kemudian data yang tampil pada daftar riwayat hidup jika tidak sesuai apa yang perlu dilakukan, maka kami segera meminta Ibu Bapak semua untuk segera melakukan perubahan data dosen atau PDD. Kalau PDD seperti ada kendala, mohon bisa disampaikan ya ke kami untuk kami bantu. Kemudian yang berikutnya masuk ke penilaian persepsi. Untuk penilaian persepsi, Ibu Bapak semua ada penilaian atasan, kemudian penilaian teman sejawat, penilaian mahasiswa, penilaian diri sendiri. Untuk penilaian atasan nanti dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian untuk teman sejawat ini dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi, program studi, dan atau jurusan atau dalam perbincangan sehari-hari, serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Kemudian penilaian mahasiswa ini nanti menilai kompetensi dosen dalam mengajar, kemudian penilaian diri sendiri nanti menilai atau refleksi terhadap kompetensi dirinya sendiri. Kemudian ini rumusannya yang sudah ada di dalam Juknis, bahwa rumus untuk menghitung rata skor komponen menurut kelompok mahasiswa, yaitu nanti akan dirata-rata, ya mahasiswanya ada 5, sehingga hasil penilaian rata-rata dari mahasiswa nanti dibagi untuk memperoleh nilai rata-rata dari komponen mahasiswa. Kemudian nanti dari teman sejawat pun demikian, teman sejawat ada 3 yang menilai, nanti akan dirata-rata mendapatkan nilai rata-rata penilaian komponen teman sejawat. Kemudian atasan ada 1, kemudian peserta SEDROS 1, sehingga total semua ada 9 hasil, 10 ya, 3, 8, 9, 10 ya sudah. Kemudian nanti di rata akan mendapatkan rata total.
Kemudian yang berikutnya, untuk penilaian kami sampaikan di dalam juknis Sedos itu sudah ada bagaimana penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma. Untuk jabatan fungsional yang lulusan magister terapan atau spesialis itu nanti nilai untuk kaitannya jabatan fungsional itu 4. Nah, kalau doktor dan setara itu 5. Sedangkan untuk lektor yang lulusan magister atau setara itu 5, lektor yang doktor atau setara itu 6. Nah, sedangkan untuk lektor kepala yang magister atau setara 6, untuk lektor kepala yang doktor atau setara adalah 7. Jadi ini untuk penilaiannya. Kemudian berikutnya rumus untuk menghitung rata skor komponen kompetensi menurut atasan dan diri sendiri dapat langsung diperoleh dengan menjumlahkan skor butir dalam komponen kompetensi dan nanti akan dibagi dengan jumlah butir dalam komponen kompetensi tersebut. Jadi nanti akan didapatkan nilai komponennya, rata-rata komponennya, yaitu nilai rata-rata dari mahasiswa, nilai rata-rata dari sejawat, nilai atasan, dan nilai diri sendiri nanti dibagi 4. Kemudian nanti didapatkan nilai yang disebut nilai persepsi peserta Sedos NPD. Nah, nilai persepsi peserta Sedos atau NPD ini adalah nilai rata dari mahasiswa, dari sejawat, dari atasan, dan nilai dari sendiri itu dibagi 4. Ya. Oh, ini untuk nilai persepsinya, jumlah rata-rata. Kemudian berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan ini mungkin banyak sekali pertanyaan terkait dengan penyusunan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Ada unsur pengajaran. Di unsur pengajaran ini penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan, yang nanti akan dinilai, yang meliputi bagaimana delivery-nya, bagaimana interaksinya, bagaimana assessment-nya. Nah, ini nanti berupa ada deskripsi mata kuliahnya, kemudian kemampuan atau capaian mata kuliah atau kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajarannya, sistem pembelajarannya atau metode pembelajarannya, kemudian interaksi antara peserta Sedos dengan mahasiswa, kemudian sistem penilaian mata kuliah, kemudian kesesuaian dengan RPS ini menjadi bagian yang nanti akan menjadi komponen penilaian. Kemudian unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah ini berupa narasi deskriptif, teks dengan panjang 250 sampai dengan 300 kata yang isinya adalah pernyataan diri tentang topik atau roadmap atau peta jalan penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen. Berikut makna dan kegunaan, nilai inovasinya, publikasi dan diseminasinya, dan konsistensi dalam pengembangan keilmuan yang akan dilakukannya. Kemudian unsur pengabdian kepada masyarakat. Ini juga berupa narasi deskriptif, berupa teks dengan panjang 250 sampai dengan 300 kata, yang berisi pernyataan diri tentang topik pengabdian kepada masyarakat, dan salah satu kegiatan pengabdian pada masyarakat yang pernah dilakukan selama menjadi dosen, berikut sasarannya, kontribusi, kemudian perubahan yang terjadi atau tingkat ketercapaian, dampaknya, kemudian dukungan masyarakat dan konsistensi sesuai dengan bidang keilmuannya. Berikutnya ini beberapa rumusan perhitungan untuk penilaian persepsi tadi, PDD, UK, TPT-nya, pernyataan dirinya, kemudian ada beberapa, yaitu pertama tentang rata skor untuk setiap unsur pada PDD UKT-PT nanti dihitungnya dengan rumusan seperti yang ada di sini, yaitu jumlahan skor butir dari masing-masing komponen, apakah di pengajaran atau di penelitian ataukah di pengabdian masyarakat. Kemudian nanti dari jumlah ini nanti akan dibagi 5,
Ya, kemudian nanti akan mendapatkan yang disebut nilai pernyataan diri dosen dari asesor didapatkan dengan menjumlahkan rata skor tertimbang untuk masing-masing unsur. Kemudian dengan demikian nanti nilai pernyataan diri dosen dari asesor dapat dihitung dengan rumus, yaitu nilai dari butir dari butir pengajarannya, butir dari penelitiannya, dari PKM-nya, kemudian dibagi 3. Nah, ini semua sudah ada di dalam juknis beserta penjelasan-penjelasan di dalamnya. Yang berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan penyusunan PDD UKT-PT. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, saya sampaikan dulu beberapa poin yang ada di dalam juknis, bahwa rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah diunggah ke Sister dan disampaikan sendiri oleh peserta. Peserta wajib memastikan tautan atau URL dari video dapat diakses oleh asesor. Karena beberapa kasus ini bisa tidak terakses, mohon bisa diyakinkan ya bahwa ini bisa diakses. Kemudian jika video tidak ada atau tidak bisa diputar atau tidak sesuai ketentuan, maka asesor dapat menyatakan peserta belum lulus. Kemudian yang berikutnya, panitia Serdos dari perguruan tinggi pengusul peserta Serdos berwenang memantau penyusunan dari PDD UKT-PT peserta Serdos, dan perguruan tinggi pengusul wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajarannya, jadi memastikan URL-nya benar, videonya dapat diakses sesuai ketentuan, dan menampilkan peserta yang bersangkutan, serta kebenaran isian narasi, unsur penelitian, dan publikasinya, beserta publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana ketentuan video pengajaran dalam Serdos? Yang pertama, kami tanggapi ya, untuk pertanyaan ini, durasi maksimal 30 menit, nanti diunggah ke laman publik, YouTube atau melalui YouTube atau channel yang Ibu Bapak bisa sampaikan URL-nya. Di sini harus perlu mencakup adanya delivery, interaction, dan assessment, karena ini bagian yang dinilai, yaitu berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajarannya, kemudian materi, sistem pembelajaran, dan metode penilaian sesuai dengan RPS. Kemudian apa yang harus ada dalam deskripsi video pengajaran? Apakah boleh menggunakan rekaman pembelajaran daring? Tanggapannya adalah boleh. Video nanti dapat berupa rekaman ketika tatap muka di kelas atau real classroom, atau berupa tatap maya. Jadi mana yang nyaman bagi Ibu Bapak. Kemudian yang berikut pertanyaannya mengenai bagaimana ketentuan narasi untuk unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk narasi deskriptif panjangnya 250 sampai 300 kata, menjelaskan peta jalan penelitian dan satu karya unggulan, serta menjelaskan kontribusi dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat untuk unsur pengabdian kepada masyarakat. Kemudian apa konsekuensi jika tautan atau link video atau dokumen RPS tidak bisa dibuka? Maka asesor dapat menyatakan peserta belum lulus. Kemudian, apakah video pengajaran harus sesuai dengan RPS? Ya, bahwa asesor akan melakukan pengecekan kesesuaian antara konten video dengan RPS yang diunggah melalui laman Sister. Nah, kemudian berikutnya Ibu Bapak semua, ini untuk penilaian akhir. Nilai akhir kita sebut sebagai nilai akhir portofolio menggunakan rumusan. Karena komposisinya seperti di dalam juknis sudah kita sebutkan, persentasenya 35% itu dari aspek kualifikasi akademik dan jabatan fungsional atau jabatan akademik, kita singkat sebagai NKA. Kemudian 10% dari nilai persepsi peserta Serdos, kita singkat sebagai NPD.
Kemudian 55% dari nilai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, kita singkat sebagai NPDD. NPDD ini 55%, sehingga dari aspek mengenai pernyataan diri sangat tinggi bobotnya, mohon perhatian Ibu Bapak semua. Karena bobotnya sekian, maka nilai akhir portofolionya nanti 0,35 kalikan nilai dari komponen kualifikasi dan jabatan fungsional ditambah 0,1 dikali 0,1 kali nilai persepsi peserta sedros ditambah 0,55 nilai pernyataan diri. Sehingga kemudian dari sana peserta sedros dinyatakan belum lulus ketika penilaian akhir portofolionya, jika nilai akhir portofolionya kurang ya. Jadi ini peserta sedros, maaf ini saya agak mengantuk sedikit. Izin untuk minum kopi. Jadi peserta sedros dinyatakan lulus dan tidak lulus. Peserta sedros dinyatakan lulus penilaian akhir portofolio jika nilai akhir portofolionya lebih besar dari 4,2. Nah, kalau sama dengan 4,2 ke bawah, itu artinya belum lulus. Ya, ini untuk ketentuan di dalam juknis. Jadi Ibu Bapak semua mohon bisa disadari bahwa dosen yang tersertifikasi ini 57%, sisanya belum. Jadi kuota yang belum masih banyak Ibu Bapak semua, sehingga kami berkomitmen untuk kuota ini masih kita pertahankan seperti tahun lalu, karena kita sadari betul bahwa mengenai sedros ini sangat ditunggu-tunggu oleh para dosen. Kemudian yang berikutnya, karena penilaiannya sudah cukup jelas seperti ini, sehingga nanti tinggal kita pemeringkatan, kemudian kita potong sesuai dengan kuota yang ada. Kemudian sekarang masuk ke klasifikasi yang lulus, bahwa peserta sedros dinyatakan lulus sedros jika memenuhi kriteria lulus penilaian persepsi, lulus penilaian PDD UKT PT oleh asesor, dan lulus penilaian akhir portofolio. Jadi seorang peserta sedros dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan lulus. Kemudian belum lulus, dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi pernyataan diri, tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sedros, dan atau terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen. Nah, kemudian ada satu hal, yaitu terkait dengan sedros untuk dosen yang sudah mempunyai jabatan akademik profesor, yang kita sudah ada ketentuan pada tahun, saya agak lupa kisaran tahunnya, bahwa semua harusnya sudah masuk sertifikasi, tetapi ternyata ada dosen-dosen yang profesor yang pada saat itu tidak mengurus untuk penyetaraannya. Ini kita beri kemudahan seperti itu untuk mengusulkan di saat yang sama dengan pengusulan reguler. Nanti akan ada beberapa hal yang butuh lengkapi, yaitu lembar pengesahan khusus guru besar atau profesornya, kemudian surat keputusan guru besar atau profesornya, dan penetapan angka kreditnya. Seperti yang tersampaikan di sini, untuk form-formnya sudah ada di dalam juknis. Jadi mohon nanti bisa dilihat. Nah, demikian Ibu Bapak semua, hari ini kita fokus pada bab 3 dan bab 4. Karena ini tentu Ibu Bapak semua sudah akan menyiapkan, dan mohon dilihat untuk lini masanya, ya, untuk lini masanya, dan besok Ibu Bapak bisa mengakses mengenai eligibilitas untuk menjadi peserta sedros. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.